Hidup ini cuma satu kali. Ketika kita lebih bisa ingin memahami lagi makna hidup di dunia ini, karena hidup di dunia ini ada estafet untuk kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat. Ketika kita mendapatkan kehidupan, melaksanakan kewajiban kita ketika kita di muka bumi ini tidak optimal, tidak maksimal, dan tidak menjalankan kehidupan dengan baik, maka kemungkinan besar di akhirat pun nanti kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Karena bisa dikatakan kehidupan di akhirat adalah fotokopi kehidupan kita ketika di dunia ini. Maka dari itu, semangat hidup adalah salah satu langkah untuk meraih kebahagiaan di dunia di akhirat. Semangat bukan berarti semangat untuk mencari sesuatu yang sifatnya materi, tapi kita bisa menggali sesuatu yang sifatnya rohani, pendekatan spiritual. Dan pendekatan spiritual tidak sebatas pada ibadah yang religiositas, yang sifatnya ibadah sakral, tapi ibadah-ibadah dalam lahiriah, ibadah sosial, bagian dari semangat hidup untuk mendapat keberkahan ketika di akhirat. Itu pun tidak lepas dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Di situ sudah dijelaskan bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti tak mungkinlah ketika Allah itu memberikan kita cobaan, memberikan kita tantangan, memberikan kita kesulitan. Hakikatnya itu bukan kesulitan, hakikatnya itu bukan tantangan, hakikatnya itu bukan beban. Yang jelas itu adalah sebuah estafet peluang kita untuk mendapat keberkahan, untuk menaiki derajat kita, untuk mendapatkan kemuliaan di masa yang akan datang. Kemuliaan di mana? Kemuliaan ketika kita ada di dunia ini dan kemuliaan ketika kita ada di akhirat. Ya, di situ sudah dijelaskan bahwa Allah tidak akan membebani umatnya melebihi batas kemampuan kita. Berarti ini kata kunci bahwa Allah sudah tahu seberapa batas kemampuan kita dan Allah menguji kita tidak melebihi kemampuan kita. Karena Allah sudah mengetahui, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui semua konsep-konsep ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah tahu bahwa Allah memberikan kita tantangan sesuai dengan batas kemampuan kita, ada konsep bagaimana kita bisa selalu tidak berputus asa. Tidak berputus asa, karena kalau kita berputus asa, berarti kita sama saja kita berputus asa dari rahmat Allah. Atau dalam istilah filsafah, kalau kita berputus asa, berarti kita sama saja mengejek Allah. Loh, kok bisa kalau kita berputus asa? Sama saja seperti mengejek Allah. Karena Allah sudah memberikan lebih apa yang kita inginkan. Allah memberikan oksigen, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan nikmat sehat, nikmat apapun yang Allah berikan pada kita. Tapi selama ini kita mengeluh. Kenapa? Selama ini kita merasa terbebani. Mengapa? Selama ini kita merasa sumpek, ya, sumpek sekali kehidupan ini. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Karena kita tidak memandang luas, kita hanya memandang picik dari sebuah kehidupan itu. Ya, ada konsep wala tayasu mirrohillah. Janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah, disitulah salah satu strategi kita untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemuliaan kita. Di mana itu sudah tercantumkan dari ayat Al-Quran yang sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Ini sebagai sumber kita, sebagai filsafat kita untuk selalu semangat hidup, selalu semangat mendapatkan keberkahan, mencari kenikmatan, tentunya kenikmatan yang diridhai oleh Allah SWT. Terima kasih dari saya, cukup sekian, salam inspirasi untuk kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.